Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah para wali pulang dari Mekah dan semuanya sudah berada di Pulau Jawa, maka mereka segera mendirikan Masjid Demak. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang ikut menyebarkan agama Islam, dan tempat itu ada di Lemah Abang. Awal-awalnya Syekh Siti Jenar ikut melaksanakan sholat Jumat secara rutin. Namun lama-kelamaan Syekh Siti Jenar tidak ikut sholat Jumat sama sekali, alias mangkir. Dan hal itulah yang menjadi pertanyaan para wali yang lain. Pada akhirnya, setelah sholat Jumat, para wali berkumpul dan bermusyawarah membahas Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Dan sidang musyawarah tersebut dipimpin oleh Sunan Giri selaku mufti atau pimpinan wali setanah Jawa. Kemudian Sunan Giri pun bertanya kepada para wali yang hadir, ada apa dengan Syekh Siti Jenar? Kok tidak pernah sholat di Masjid Demak lagi? Tanya Sunan Giri. Kemudian Syekh Maulana Maghribi menjawab, sebaiknya Syekh Siti Jenar diberi peringatan dan dipanggil di ruang musyawarah ini, kata Syekh Maghribi lagi. Atas usulan Syekh Maghribi tersebut, maka kemudian Sunan Giri memanggil dua santrinya yang sudah tinggi ilmunya untuk memanggil Syekh Siti Jenar ke ruang musyawarah atau ruang sidang. Dan kedua santri yang diberi tugas tersebut bernama Kodrat dan Malang Sumirang. Kemudian kedua santri Sunan Giri tadi duduk bersemedi dan membaca doa. Lalu dalam sekejap kedua santri tadi sudah berada di pertapaan Syekh Siti Jenar. Sesampainya di goa, kedua santri tadi memberi salam dari luar goa dan sambil berkata, Prabu Sasmata atau Sunan Giri memanggil Syekh Siti Jenar agar menghadap. Dari dalam goa itu terdengar suara menjawab, kedua santri utusan Sunan Giri. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua santri pun bingung dan kembali ke para wali dan mengatakan apa yang baru didengarnya. Coba kamu ulangi apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar tadi, pinta Sunan Giri kepada santri Kodrat. Beliau mengatakan bahwa Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Allah, jawab santri Kodrat. Kalau begitu, kamu kembali dan katakan pada Syekh Siti Jenar, Allah diminta datang ke musyawarah para wali. Kemudian kedua santri tadi pun berangkat menemui Syekh Siti Jenar dan menyampaikan pesan dari Sunan Giri. Dan hal itu disampaikan dari luar gua. Kemudian terdengarlah jawaban, Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Dan akhirnya kembali lagi ke para wali. Dan akhirnya santri tadi kembali lagi menghadap Syekh Siti Jenar atas perintah Sunan Giri. Hei santriku, katakan pada
Syekh Siti Jenar. Datanglah Siti Jenar dan Allah supaya bersama-sama menghadiri musyawarah para wali. Dan panggilan yang ketiga, akhirnya Syekh Siti Jenar mau hadir dan berangkat bersama-sama dengan kedua santri tadi. Kemudian sesampainya di ruang musyawarah, Syekh Siti Jenar memberi hormat kepada wali yang lebih tua dan menjabat tangan kepada wali-wali yang lebih muda. Kemudian Sunan Giri membuka pembicaraan. Syekh Siti Jenar, engkau kuundang kemari untuk menghadiri musyawarah para wali yang membahas tentang ilmu sufi. Kemudian Sunan Giri pun menerangkan apa yang disebut zat Allah, artinya wewenang, kekuasaan Allah di zaman akhirat, artinya menghidupi dunia raya. Kemudian Sunan Ampel menambahkan keterangan tentang sifat Allah yang baqo dan tidak pernah berubah. Sunan Bonang pun mengatakan hal yang sama, yaitu hanya Allah yang hidup baka. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa Allah itu hidup yang sejati, bukan baka dan tak kenal mati, dan menguasai seluruh alam ini serta isinya. Kemudian disusul wali-wali yang lain, semua memaparkan pengetahuannya. Kini giliran Syekh Siti Jenar. Ia pun berkata, Khalik dan makhluk itu sama. Jadi bila makhluk menyembah Khalik itu sama saja dengan Khalik menyembah Khalik. Nabi Allah sebenarnya jadi satu dengan Allah dan ada pada Allah. Allah itu hanya sebutan, tidak mempunyai wujud. Muhammad itu hakikatnya nur Allah dalam bentuk lahir, ialah manusia. Siti Jenar menjadi gantinya atau wujudnya. Persatuan makhluk dan Khalik, tak ada perasaan karena rasa dan hidupnya sudah menjadi satu. Yang berkata-kata ini tidak lain kecuali Siti Jenar, hidupku baka, dunia dan akhirat. Orang sama hidupnya sebenarnya sama dengan Siti Jenar. Kemudian Sunan Giri pun berkata, kalau itu kau ajarkan kepada masyarakat secara langsung dan pemahamannya masih awam, maka akan menyesatkan. Penuhi syariatnya dulu sebagai pondasinya. Syekh Siti Jenar menjawab, kalau hidup hanya dipakai sembahyang, maka waktu kita akan habis hanya untuk bersopan santun saja. Ibadah kita tidak akan kuat, itu ilmunya orang-orang bodoh dan kafir. Kemudian Syekh Maulana Maghribi menyahuti, kalau kamu benar-benar Allah, tentu kamu rela mati. Tuan Allah Siti Jenar, tak ada lagi gunanya kamu di dunia, lebih baik kamu pulang ke surga. Syekh Siti Jenar berkata dengan tersenyum, saya tidak berpegang pada kepercayaan dunia dan akhirat. Saya miliki apa yang kasar dan lembut milik saya. Semua itu pada hakikatnya adalah saya. Sudahlah, selamat tinggal wali semuanya. Saya akan kembali ke istighayat. Syekh Siti Jenar naik ke angkasa, sayup-sayup kelihatan dari pintu surga dan bercahaya seperti matahari. Tunggang gunung, semua yang menyaksikan sangat takjub. Sunan Giri berkata kepada Sunan Palembang, Syekh Siti Jenar telah menyatakan kesanggupannya kembali ke surga dengan badan jasmaninya. Sekarang badan jasmaninya itu dikembalikan. Baiklah, itu dihukum mati dan dibakar di dalam api
Syekh Maulana Maghribi segera bertindak, menarik pedangnya sambil berkata, "Melihatlah ke angkasa dan tunduklah ke bumi. Ucapkan doamu." Lalu Siti Jenar ditikam dengan pedang tapi tidak mempan, dan itu dilakukan berkali-kali tetap tidak mempan. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Kamu katanya rela mati, tapi dibacok tidak mempan. Bukankah itu bohong?" Seketika tubuh Siti Jenar luka-luka dan bekas bacokan. Walaupun tubuhnya penuh luka, Siti Jenar tetap berdiri tegak. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Itu luka orang jahat, kenapa kamu luka tidak berdarah?" Dari luka-luka di tubuh Siti Jenar seketika mengeluarkan darah merah. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Itu luka orang biasa, bukan kaulah Gusti." Syekh Maulana Maghribi berkata lagi, "Sebenarnya kalau kamu insan kamil betul, tentu dapat masuk surga beserta jasmaninya. Berarti kaulah Gusti tak terpisah." Dalam sekejap mata tubuh Siti Jenar hilang secara gaib. Syekh Maulana Maghribi lalu membuat muslihat. Diambilnya anjing dari Kudus lalu dibunuh dan dipenggal kepalanya. Lalu kepalanya anjing itu diberi surban putih. Diumumkan bahwa Siti Jenar telah dibunuh karena telah meninggalkan syariat Kanjeng Nabi, maka tubuhnya berubah menjadi anjing. Beberapa hari kemudian anjing pengganti Siti Jenar dibakar. Setelah api padam, terdengar suara, "Hai para wali, kamu itu telah berbuat salah terhadap sesama hidup. Kamu bersifat seperti telur, putih di luar, kuning di dalam. Kamu hanya membuat kesusahan di belakang hari. Saya akan membalas cucu-cucu dan cicit-cicit kalian di zaman Mataram. Kamu belum tahu siapa aku. Dengarlah baik-baik. Aku anak pendeta dari Gunung Serandil. Aku dikutuk ayahku menjadi cacing dan dibuang ke Pulau Jawa. Aku mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali berupa manusia. Selamat tinggal." Demikianlah akhir kisah Siti Jenar versi Babat Tanah Jawa, Galuh Mataram.